Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, diberikan keceriaan dan selalu semangat untuk belajar. Nah, di sini Ustadzah akan melanjutkan materi TTQ yang kemarin. Kalau kemarin Ananda semua sudah belajar mengenai macam-macam wakaf, maka kali ini Ustadzah akan memberikan penjelasan mengenai tanda-tanda wakaf. Langsung saja, di sini tanda-tanda wakaf sebenarnya itu ada banyak. Namun di sini Ustadzah akan menjelaskan 4 dulu. Ya, yang pertama itu ada wakaf mutlak. Nah, biasanya wakaf mutlak ini lambangnya itu adalah huruf ta. Kemudian yang kedua itu ada wakaf aula. Nah, di sini biasanya lambangnya itu adalah huruf qa, huruf qaf dan lam atau qola ya. Kemudian yang ketiga ada wakaf mustahab. Nah, biasanya lambangnya itu adalah qafa. Dan yang keempat itu ada wakaf jaiz. Nah, lambangnya itu adalah huruf jim atau ja. Lanjut. Nah, pembahasan yang pertama itu ada wakaf mutlak. Seperti yang tadi Ustadzah bilang, bahwasanya kalau wakaf mutlak itu lambangnya adalah huruf ta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wakaf mutlak? Oke, sekarang kita bahas. Wakaf mutlak adalah wakaf yang boleh berhenti dan boleh terus, akan tetapi lebih baik berhenti. Bisa dibaca ya dan bisa dipahami Ananda semuanya. Nah, jadi kalau Ananda membaca Al-Quran dan menjumpai ada wakaf ta, maka Ananda boleh berhenti atau boleh terus, tapi lebih baik berhenti, maka Ananda diutamakan untuk berhenti kalau menemukan tanda atau menemukan atau menjumpai wakaf ta. Nah, di sini contohnya ya, contohnya pada Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Ananda sudah hafal ya? Lebih baik kita simak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu yang dilingkari itu ada ta ya. Ada lambang ta. Ini berarti dinamakan dengan wakaf mutlak. Berarti Ananda boleh berhenti atau boleh lanjut. Kalau lanjut berarti Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Tapi kalau di sini ada keterangan lebih baik berhenti ya. Berarti Ananda berhenti saja. Berarti sampai di lafadz Maliki yaumiddin. Seperti itu nggih. Semoga Ananda semua diberikan kepahaman ya. Oke, sekarang lanjut. Di sini ada wakaf ula atau lambangnya itu adalah qola. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wakaf aula? Di sini yang dimaksud dengan wakaf ula adalah wakaf yang berhenti lebih diutamakan seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan Ananda menemukan lambang tersebut, maka Ananda diutamakan untuk berhenti. Contohnya pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha.
Nah, itu Ananda bisa lihat setelah lafadz fiha itu ada waqaf aula, maka Ananda boleh berhenti ya, diutamakan berhenti atau disarankan berhenti. Atau Ananda misalkan kalau mau lanjut boleh apa tidak? Boleh. Tetapi lebih diutamakan berhenti ya. Kalau misalkan lanjut berarti gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu kan terlalu kepanjangan, ge. Kalau Ananda nafasnya tidak kuat, maka berhenti di waqaf aula saja. Itu justru disarankan. Oke, dilanjutkan pada waqaf mustahab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan waqaf mustahab? Waqaf mustahab adalah waqaf yang berhenti lebih utama, tapi jika diteruskan juga boleh. Nah, seperti penjelasan-penjelasan yang tadi, seperti waqaf mutlak ataupun waqaf aula, itu sama. Di sini pengertiannya sama ya. Jadi kalau Ananda menemukan lambang waqaf mustahab, itu boleh berhenti kalau misalkan nafasnya tidak kuat ya. Malah justru disarankan untuk berhenti. Seperti pada contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bisa disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidain. Nah, kalau Ananda mau meneruskan itu tidak apa-apa, berarti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidain. Tapi lebih baik Ananda semua berhenti kalau menemukan waqaf mustahab karena itu lebih diutamakan. Jadi sampai pada lafadz ta'buduna illallah. Seperti itu. Semoga paham nggih Ananda nggih? Ya, kemudian yang terakhir itu ada waqaf jaiz atau lambangnya itu adalah huruf jim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan waqaf jaiz? Yang dinamakan dengan waqaf jaiz yaitu waqaf yang boleh berhenti dan boleh terus, tapi diutamakan berhenti. Ya, seperti tadi itu, pengertiannya sama. Nah, seperti pada contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Simak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi pada lafadz qablik itu ada waqaf jaiz, itu Ananda disarankan untuk berhenti. Tapi kalau misalkan mau meneruskan itu juga tidak apa-apa. Cuma diutamakan Ananda semua kalau menemukan lafadz jaiz atau waqaf jaiz itu harus itu diutamakan untuk berhenti ya, tidak harus. Jadi kalau mau meneruskan pun itu tidak apa-apa. Kalau meneruskan berarti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Jadi ini sifatnya adalah boleh ya. Boleh karena jawaz itu artinya adalah mubah. Itu setara dengan mubah. Boleh. Boleh berhenti atau boleh lanjut. Jadi kalau misalkan Ananda mau berhenti ya itu
lebih utama, tapi kalau misalkan mau diteruskan itu ya tidak apa-apa. Ya. Nah, di sini catatannya dari keempat wakaf tersebut kita bisa disimpulkan ya, sebenarnya tanda-tanda wakaf itu ada banyak. Namun empat tanda wakaf yang sudah dipelajari tersebut adalah wakaf yang disarankan untuk berhenti meskipun boleh diteruskan. Jadi sebaiknya kalau Ananda menemukan atau menjumpai 4 wakaf yang tadi Ustazah jelaskan, lebih baik Ananda semua itu berhenti ya, meskipun di sini keterangannya boleh dilanjutkan karena itu lebih diutamakan, lebih disarankan. Ya, sekian, terima kasih. Cukup itu yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan Ananda yang sholih dan sholihah ini. Jangan lupa selalu giat membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.